Ya, kita kemarin sudah sampai di post vibration, ya, dengan peredam, yang mana getaran pada sistemnya itu itu mengikuti gaya eksitasinya, ya, mengikuti gaya eksitasinya. Gaya eksitasinya dia mempunyai osilasi yang sinusoidal, berarti nanti sistemnya dia juga akan mempunyai gerakan sinusoidal. Ya, kalau misalnya sinusoidalnya itu gayanya berbentuk dalam bentuk cos, ya, maka nanti responnya juga dalam bentuk cos. Ya, sekilas saja biar nanti masuknya ke materi lebih mudah. Ibu ulangi sekali lagi, di-review dulu. Ya, baik. Untuk sistem dengan single DOF yang diberikan gaya eksitasi berupa cos atau sinus, ya, nanti sistemnya mempunyai gerakan seperti ini, ya. Persamaan geraknya dari sistem adalah mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan 0. Ya, kalau dia getarannya adalah bebas, berarti yang Ft, ya, ini adalah 0. Tapi kalau ada eksitasinya, berarti Ft ini mempunyai fungsi sesuai dengan gaya yang mengganggu. Kalau misalnya gayanya berbentuk sinusoidal, ya, kita ya menggunakan kosinus, ya. Tapi kalau nanti gaya ini adalah periodik, berarti nanti kita harus membuat fungsi daripada gaya Ft-nya ini. Ya, di sini ada C karena dia adalah sistemnya mempunyai peredam. Ya, kalau misalnya tanpa peredam berarti C-nya sama dengan 0. Ya, analisa daripada respon, ya, analisa responnya untuk sistem yang mempunyai gaya eksitasi, ya, kita bisa menyelesaikan dengan persamaan ini, ya, penyelesaian homogen yaitu XH dan untuk penyelesaian partikuler yaitu XP. Ya, nanti responnya itu penjumlahan atau superposisi dari X homogen dan X partikuler. Nah, untuk X yang homogen, ya, dia nanti akan berhubungan dengan free vibration. Ya, dia nanti jika ada peredamnya maka akan kembali ke posisi setimbang. Ya, tapi kalau X-nya itu partikuler, ya, atau steady, maka responnya dia akan sama sepanjang waktu. Nah, sehingga kalau dijumlahkan karena efek daripada peredam, maka dia akan di waktu tol, ya, waktu T ini, ya, maka setelah waktu T ini dia akan getarannya itu sesuai dengan yang partikuler saja. Ya, karena pengaruh daripada X homogennya atau free vibration-nya dia akan hilang, ya, setelah T ini. Ya, untuk penyelesaiannya kemarin sudah kita bahas, ya. Untuk yang homogen sudah dibahas di awal,
Kemudian untuk yang partikuler itu sudah kita bahas sebelum UTS kemarin. Ya. Yang untuk partikuler, jika eksitasinya adalah F cos omega, maka untuk XP-nya juga harus X cos. Ya. Kalau misalnya eksitasinya dalam sin, ya, partikulernya, X partikulernya juga dalam bentuk sin. Ya, jadi yang di sini yang dicari itu adalah berapa amplitudonya. Ya, kalau misalnya di sini X cos omega T, ya, omega Ft ini adalah omega eksitasi, maka ini sama dengan gaya eksitasinya. Ya. Kalau dengan demikian yang dicari hanya X untuk amplitudo. Ya, X amplitudo bisa kita turunkan ya dari persamaan kemarin sehingga kita akan dapatkan ini X F0 dibagi dengan K minus M omega kuadrat. Ya, semuanya dibagi dengan K untuk menghilangkan dimension. Ya, dimensinya kita hilangkan, dimensionless-nya. Ya, kita bagi semuanya dengan K, maka kita punya delta statis. Ya, delta statis dibagi dengan 1 minus omega per omega n kuadrat. Ya, sehingga kalau kita totalkan dengan X homogen dan X partikuler, kita akan dapatkan respon, persamaan respon untuk sistemnya ya, di 3.7 ini. Ya, kalau misalnya diketahui bahwa X T0 sama dengan S0, X dot T0 sama dengan X dot 0, maka kita bisa memasukkan dalam persamaan. Ini yang persamaan 3.9 ini adalah rumus yang sudah jadi. Silahkan dipakai kalau misalnya Anda mempunyai X0 dan X dot 0. Ya, kalau tidak, ya Anda cari dulu. Ya, cari dulu. Nah, ini adalah diagram ya pengaruh daripada rasio frekuensinya, bahwa frekuensi eksitasi dibandingkan dengan frekuensi naturalnya. Bagaimana efeknya? Ya, karena ini tanpa pereda, maka dia di R sama dengan 1, maka dia tidak terhingga. Ya, kemudian kalau ini adalah untuk R antara 0 sampai kurang dari 1. Ya, dia responnya adalah sefase. Sedangkan kalau R-nya itu di atas 1, ya, maka dia nanti tidak sefase. Ya, ini gambarnya ini. Ya, tapi kalau misalnya nanti R-nya sama dengan 1, maka dia nanti akan mempunyai nilai yang demikian amplitudonya. Makin lama makin tinggi. Ini yang disebut dengan resonansi. Nah, bahwa amplitudonya makin lama makin tinggi dan makin terasa. Ya, jadi kalau misalnya bisa kita lihat, ya, bisa kita dengar, ya, apalagi kita ukur ya bahwa amplitudonya ini akan tinggi sekali dibandingkan di frekuensi-frekuensi yang lainnya. Ya. Sedangkan yang menggunakan damping, ya, ini adalah persamaan yang menggunakan damping. Ya. Ya. Untuk responnya, amplitudonya yang kita cari adalah seperti ini persamaannya. Kemarin sudah dijelaskan. Nanti kita akan memasukkan rasio zeta-nya, rasio delta statisnya, rasio frekuensinya ya ke persamaan itu sehingga nanti Anda akan mempunyai persamaan seperti ini. Ya.
X dibagi dengan delta statis sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 minus R kuadrat dikuadratkan plus 2 zeta R kuadrat. Ya. Jadi ini adalah X itu adalah amplitudo dinamik, ya. Setelah dia diputar, dia akan setelah dia diberikan eksitasi, dia akan mempunyai amplitudo, mempunyai getaran. Ya. Kemudian delta statis itu adalah sebelum dia bergetar, ini sudah ada delta statisnya. Sehingga dengan rasio amplitudo ini, bagaimana efek daripada getarannya? Ya, apakah ini bisa disebut juga dengan faktor perbesaran? Ya, faktor perbesaran. Ya, jadi rasio amplitudo untuk dinamik dibandingkan dengan untuk statiknya faktor perbesar. Baik, diagramnya juga bisa dilihat di sini. Ya, itu sekilas untuk yang force, vibration, undamped dan damped system. Ya. Sekarang Ibu masuk ke materi, yaitu respon harmonik untuk base motion, ya, motion of the base, ya. Di sini maksudnya sistemnya itu adalah M, K, dan C, ya. Kemudian di sini ada base-nya atau penopang, ya, yang berupa plat tanpa massa, ya. Kita anggap dia tidak ada massanya. Nah, penopangnya ini nanti kita berikan dia eksitasi. Ya, eksitasinya berupa displacement. Ya, jadi eksitasi itu bisa berupa gaya, bisa berupa displacement atau percepatan mungkin, ya, sampai di situ, ya. Nah, di sini base itu kita berikan dia perpindahan, ya, perpindahan berupa Y amplitudo sinus omega T. Ya, kalau secara realnya, ya, kita misalkan dengan kendaraan. Sebentar ya. Ya, baik. Contoh realnya itu kalau kita ada kendaraan dan bisnya ini berupa rodanya, ya. Rodanya dia dapat eksitasi dari profil jalan, ya. Profil jalan mungkin dia mempunyai kontur yang tidak rata, ya, jalannya di polisi tidur atau speed trap itu, ya, ada gelombang-gelombang itu bisa kita misalkan seperti itu, ya. Bagaimana roda yang berjalan di speed trap, ya, dengan amplitudo tertentu, ya, dan kecepatan amplitudo tertentu dan juga gelombang tertentu. Ya, misalnya ini sepeda motor,
Nah, dengan penumpangnya, totalnya itu adalah massa, kemudian ada shock breaker-nya, kemudian ada roda. Ya. Nah, jalannya itu adalah demikian. Ya. Punya amplitudo Y dan punya omega. Ya, ini adalah omega F-nya. Ya, sehingga YP itu adalah sinus daripada omega T. Ya. Di sini ada omega T-nya. Ya. Baik. Nah, untuk rodanya kita anggap dia tanpa massa. Massanya kita abaikan. Yang kita cari adalah getaran di sepedanya, di motornya, ya, di kendaraannya, yaitu massa yang ada di atas daripada shock breaker-nya. Ya, baik. Sekarang bagaimana kita membuat FBD-nya, ya, FBD-nya bahwa antara X dan Y, ya, itu ada pegas, ya, ada pegas dan ada C-nya. Sehingga di sini harus kita definisikan, ya, antara X dengan Y-nya. Apakah X sama Y-nya, apakah X-nya lebih besar daripada Y, ataukah Y lebih besar dari X? Nah, kalau misalnya demikian, persamaannya berarti X itu lebih besar atau lebih kecil? Ini gayanya, ya. Maksudnya begini, FBD daripada massa, FBD daripada sistemnya, ya, kita kan harus memberikan gaya-gaya ini, ya, gaya FK dan gaya FC, ya. Nah, gaya FK dan gaya FC ini, ya, itu berasal dari mana? Dari gerakan daripada K-nya ini, ya, gerakan daripada pegasnya. Pegasnya apakah dia tertekan ataukah terenggang? Ya, kalau tertekan berarti ada gaya yang menekan daripada pegas, ya. Tapi kalau terenggang berarti ada gaya yang menarik dari pegasnya. Nah, itu nanti akan kita terapkan di sini. Apakah gaya pegasnya itu ke bawah ataukah dia ke atas? Ya, apakah dia ke bawah ataukah dia ke atas? Kalau kondisinya demikian, K kali X minus Y itu pegasnya tertekan ataukah terenggang? Halo? Ganggu ya. Ya, baik. Ini misalnya ini ada pegas. Ya. Pegas panjang awalnya adalah di sini. Ya, kalau kita tarik ya sebesar X, ini adalah FK. Ya, maka kita tarik berarti ada kita tarik dengan gaya F, berarti ada gaya FK ya. Arahnya itu ke sini.
FK. Ya kan? Kalau ini saya anggap sebagai sistemnya, ya, sistemnya dia berjalan ke sana adalah X, berarti FK-nya dia akan menarik ke kiri. Iya kan? Nah, sekarang kalau misalnya, nah, yang ini kan tadi kita ini, ya, kita ada yang masukin ya. Ya, ini kan kita tanam di sini, ya, kita fix. Tapi kalau misalnya yang sebelah kiri itu tidak kita fix, ya, tidak kita fix, dia juga bergerak. Ya, di sini ada X-nya ke sana. Ya, dan di sini itu adalah Y. Ya, bagaimana gaya pegasnya? Kita harus mengasumsikan bahwa antara X dengan Y itu bagaimana? Ya, kondisinya bagaimana? Apakah dia tertekan? Kalau tertekan itu bagaimana? Kalau tertarik itu bagaimana? Kalau yang di sini kondisinya pegas apa? Tertekan apa tertarik? Tertarik, ya, tertarik. Kalau yang di sini, kalau misalnya Y-nya itu lebih besar daripada X, ya, Y itu lebih besar daripada X, berarti bagaimana gaya pegasnya? Tertekan, ya, berarti kan gini posisinya. Ya, seolah-olah X-nya segini, Y-nya segini. Ya. Nah, pegasnya dia tertekan. Ya, berarti nanti gaya pegasnya bagaimana? FK itu sama dengan K, ya, kali delta X, ya. Delta X-nya itu adalah karena dia tertekan berarti dia K Y minus X, ya. Y-nya lebih besar daripada X, berarti defleksinya itu adalah Y dikurangi X, gitu. Y dikurangi X, ya. Karena Y-nya itu lebih besar dibandingkan dengan X. Misalnya ini Y-nya, ya, Y-nya segini, X-nya kecil, ya. Berarti delta X-nya itu adalah Y minus X. Sekarang arahnya bagaimana? Arahnya nanti arahnya menekan massa atau keluar dari massanya. Ya, baik. Kalau misalnya Ibu punya pegas, ya, kalau FK itu adalah dia ya, ini Y, ya, dan ini adalah X-nya kecil, berarti ada gaya luar yang menekan, ya. Nah, gaya luar, ya, bukan. Nah, pegasnya dia akan memberikan reaksi yang berlawanan. Ini adalah gaya pegas FK. Ya, sehingga kalau misalnya gaya luar tadi, Ibu misalkan sebuah balok, ya, maka FK-nya dia adalah menuju ke sini. FK-nya dia adalah
Nah, ya, masuk ke dalam. Itu kalau misalnya Y-nya lebih besar daripada X. Tapi kalau X-nya lebih besar daripada Y, maka dia posisinya adalah keluar. Paham nggak? Paham nggak? Bentar, apa Ibu ini tulis-tulis dulu. Paham? Enggak. Gimana? Baik, coba Ibu ini dulu. Ya, misalnya fish motion. Ya, Ibu ini aja membuat contohnya di sini. Kelihatan ya? Kemudian ini yang bergerak. Ini ada pegas, ya. Ini ada C-nya. Ini ada massa, ya. Ini dia bergeraknya adalah YT dan massanya dia mempunyai gerakan XT. Ya. Nah, kita harus mengasumsikan terlebih dahulu antara X dengan Y. Ya. Kalau demikian, misalnya, ya, misal Y itu lebih besar daripada X, ya. Bagaimana efek daripada gaya pegasnya? Ya, gaya pegas itu kalau misalnya Ibu gambarkan tadi, ini di fix, ya. Kemudian ini ada pegas, kemudian ini ditarik dia, ya. Kita tarik dengan gaya F, ya. Maka ada perpindahan sebesar X, ya. Sebesar X. Nah, di sini. Berarti nanti ada gaya pegas yang melawan daripada tarikan tadi, yaitu gayanya adalah ke sana, ya, yaitu adalah FK, di mana FK itu sama dengan K kali X sesuai dengan defleksinya, ya, dan arahnya berlawanan dengan perpindahan, ya, perpindahannya ke kanan, FK-nya itu adalah ke kiri. Nah, sekarang kalau yang sebelah dinding itu tidak fix, berarti dia ada perubahan nanti, ya, misalnya. Nah, di sini dia nanti mempunyai perubahan sebesar Y. Ya, sehingga pegasnya itu berpindah. Ini adalah X. Ya, antara X dengan Y itu lebih besar Y-nya. Ya. Ini kalau misalnya kita tarik ya, tarik ke sana sebesar F. Ya. Sebelah kiri dia berpindah,
sebesar Y, kemudian sebelah kanan dia berpindah sebesar X. Ya. Maka di sini ada defleksi. Ya, defleksi yaitu yang semula panjangnya adalah ini adalah L, menjadi panjangnya adalah L aksen. Ya, di mana L delta X itu sama dengan L minus L aksen. Ya. Nah, itu adalah defleksinya. Ya. Kalau kita lihat daripada perpindahan X dan Y, ya, bahwa delta X itu adalah Y minus X-nya. Ya, panjang Y kurangi X. Ya. Kemudian untuk FK-nya, nah FK-nya itu nanti karena ada kita tarik sebesar F, maka ada perlawanan dari pegasnya. Ya, arahnya kemana? Arahnya ya berlawanan. Sebesar ini FK. Ya, di mana FK itu sama dengan K kali delta X. Sama dengan K kali Y minus X. Oh, salah ya? Salah ya? Ini posisinya bagaimana pegasnya? Oh iya, pegasnya bagaimana? Kalau, nah, ya. Untuk pegasnya, kondisinya bagaimana? Kondisinya pegas bagaimana? Berarti kondisi pegas dia adalah tertekan, ya, tertekan. Nah, yang tadinya panjangnya L menjadi L aksen, ya, ini adalah L aksen. Ya, berarti kalau tertekan posisi daripada ini gaya luarnya dia adalah F dan ini juga F. Ya, kemudian untuk gaya pegasnya, ya, gaya pegasnya pasti dia akan melawan. Ini adalah FK. Ini juga FK. Ya. Nah, kalau misalnya Ibu gambarkan bahwa yang di sini ini adalah base-nya, base motion, base penopangnya, kemudian ini adalah masanya, ya, ini adalah masanya, maka FK itu dia arahnya ke kanan, ya, dia adalah menekan daripada massa, ya. Sedangkan FK sendiri adalah K kali Y minus X, ya. Jadi perlu dilihat terlebih dahulu pegasnya, ya, perlu dilihat dahulu pegasnya bagaimana kondisinya, apakah dia tertekan ataukah dia tertarik. Kalau tertekan berarti gaya pegas nanti menekan massanya, itu kuncinya. Kalau misalnya tertarik berarti gaya pegas nanti keluar daripada massanya. Kalau kondisinya dia misalnya ini adalah tertekan.
yaitu dengan Y lebih besar daripada X. Kalau misalnya pegasnya itu tertarik, ya, pegasnya itu tertarik, nah ini Y-nya sini, jadi X-nya lebih besar, ya. Maka nanti kondisi pegasnya dia adalah tertarik, berarti nanti FK dia adalah ke sana. Ya, di sini pegas kondisinya tertarik. X lebih besar daripada Y. FK sama dengan K kali X minus Y. Ya, yang perlu ini untuk diperhatikan untuk base motion itu adalah kondisi pegasnya. Apakah pegasnya tertekan atau tertarik? Karena dengan arah FK yang salah, maka nanti Anda akan salah juga. Ya, akan salah juga. Ya, akan salah juga dalam melakukan penyelesaian, ya, dalam menyelesaikan ininya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ke arah Y, eksitasi. Ini Y-nya eksitasi. Y-nya eksitasi. FK karena Y. FK karena Y ini sudah masuk. Y-nya itu nanti bisa berupa sinusoidal gini ya. Y itu sama dengan Y amplitudo sin omega T. Ya. Y-nya. Nah, Y-nya itu nanti masuk di sini. Ya, masuk di FK-nya. Amplitudo itu adalah ini. Ya, amplitudo itu ada itu, kemudian omega T itu periode daripada ini. Gitu? Baik, Ibu lanjutkan. Ya, baik. Ini kita lanjutkan. Ya, kita setelah mempunyai asumsi yang X dan Y, kalau X-nya lebih besar daripada Y, maka persamaan FBD-nya itu adalah seperti gambar, ya, sehingga FK dan FC-nya dia keluar daripada masanya.